Pemirsa, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyoroti penggunaan anggaran negara dan daerah yang tidak optimal. Bahkan banyak anggaran yang digunakan dengan tidak benar, di mana anggaran stunting di salah satu daerah yang mencapai 10 miliar rupiah, sebagian besar hanya untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat. Nah, lalu bagaimana penurunan angka stunting yang merupakan program prioritas nasional ini bisa terrealisasi? Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Edi Wuryanto dari fraksi PDI Perjuangan, Pak ya. Nah, baik Pak, langsung saja nih Pak. Bagaimana nih Pak tanggapannya terkait dengan penggunaan anggaran yang tidak optimal ini, penggunaan anggaran stunting? Ya, saya kira Presiden mengingatkan kita semua ya, karena stunting ini program prioritas nasional, SDM kesehatan di masa yang akan datang, maka penurunan stunting yang diharapkan 2024 itu 14%, diprediksi tidak akan tercapai. Nah, salah satu penyebabnya adalah komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, sinkronisasi itu yang belum clear, terutama di dalam penggunaan anggaran. Rata-rata sekarang ya turunnya itu masih di angka ya 24%, mungkin 21%, ada yang 18%, tapi mencapai 14% kecil. Karena itu anggaran yang tersedia itu betul-betul terdelivery dengan baik kepada keluarga yang memiliki resiko stunting. Nah, stunting itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari layanan kesehatan. Sehingga teman-teman daerah, kepala dinas, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, setiap desa petanya harus tahu betul ya, keluarga mana yang stunting per desa, per RT. Setelah itu diintervensi secara spesifik. Apakah pemberian makanan tinggi protein, tinggi kalori, atau yang lain. Nah, anggaran stunting itu mestinya harus terdelivery sampai ke situ. Untuk intervensi spesifik. Intervensi yang sensitif, apalagi rapat-rapat yang tidak penting, itu dikurangi. Wong petanya jelas loh. Sehingga saya mengamati, mari para kepala daerah fokus keluarga stunting di mana didatangi tenaga kesehatan, maksimalkan kader kesehatan, day to day, hari ke hari, pastikan makanan sampai mulut ibu hamil, mulut bayi, mulut calon pengantin, sehingga secara signifikan stunting itu bisa turun. Gunakan resources nutrisi yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena Indonesia ini kaya, kearifan lokal makanan itu banyak sekali. Saya mengambil contoh misalnya Blora, itu ada kelor. Kelor ini kan power nutrisi, ada di lingkungan mereka. Disentil sedikit saja, kalau ibu hamil masak sayur kelor setiap hari, masuk ke mulut keluarga risiko stunting, diprediksi itu akan selesai. Nah, karena itu jangan muter-muter, duit kita akan terbatas. Kalau hanya 20% yang sampai ke mulut bayi, mulut ibu hamil, mulut calon pengantin, ya mana akan selesai stunting ini. Jadi saya berharap betul pemerintah daerah betul-betul mengawasi dana-dana yang terbatas untuk stunting itu sampai kepada keluarga yang punya risiko stunting. Dengan begitu ada penurunan signifikan terhadap angka stunting di Indonesia. Kalau menurut Bapak sendiri, penggunaan dana 3 miliar untuk rapat-rapat dan 3 miliar lagi untuk perjalanan dinas, nah itu emang sudah ideal atau bagaimana Pak tanggapannya? Ya, orang Indonesia kan sukanya rapat, tapi nggak pernah turun. Kalau rapat melulu nggak mau turun, nah apa gunanya? Jadi rapatnya di rumah keluarga stunting gitu loh. Kan sistem kesehatan kita yang sudah berbasis layanan kesehatan primer, ada posyandu, ada kader kesehatan, bertemunya antara kader kesehatan dan tenaga kesehatan di keluarga, ini yang difokuskan. Rapat-rapat tidak terlalu penting lah, apalagi sekarang ada Zoom meeting, ada macam-macam. Ini yang disoroti oleh Presiden. Jadi saya setuju, Presiden harus beri warning kepada pemerintah daerah agar dana-dana itu sampai kepada bayi, ibu hamil, calon pengantin yang punya resiko tinggi stunting. Nah, lalu dengan adanya penggunaan dana yang tidak optimal ini Pak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nih Pak?
Ya tentu karena ini masih belum selesai, maka pemerintah pusat harus menjadikan stunting menjadi program prioritas nasional di tahun anggaran ini. Kemudian ada protap dari pemerintah pusat, dana stunting yang dikirim ke daerah itu untuk apa saja, dibuat rinci detail. Bupati, camat, lurah, kepala puskesmas ngawasi. Yang sensitif dikurangi, intervensi spesifik dikuati. Kader kesehatan, tenaga kesehatan didorong door to door, mendampingi setiap hari untuk memastikan setiap desa itu keluarga yang punya risiko stunting tertangani dengan baik. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, demikianlah wawancara saya bersama dengan Bapak Edi Wuryanto dari anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan bahwa angka stunting di Indonesia ini masih cukup minim penurunannya, yakni masih di angka 24%. Nah, tadi Edi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pemerintah untuk segera mengusut atau menyelesaikan kasus ini dan agar kasus stunting ini bisa terrealisasi dengan baik. Baik, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Fitian Onillah, kembali ke studio.